Halo kabar, selamat datang di channel kami. Untuk kali ini kami mau ngebahas di Toyota Kijang LGX 1,8 EV tahun 2000. Nah, waktu kemarin kami juga sudah ngebahas di Toyota Kijang Krista, terus Toyota Kijang LX, dan untuk Toyota Kijang LSX yang diesel. Untuk ini kami open hanya di angka 66 juta. Jadi kalau misal Anda memiliki uang di kisaran 60-an, mungkin mobil ini sangat recommended bagi Anda karena mobil ini mampu untuk menampung di 8 penumpang. Dan mobil Kijang salah satu mobil yang legendaris di zamannya dulu. Ini cikal bakalnya Innova ya. Jadi di tahun 80-an pun mobil ini sudah diproduksi, tapi produksinya beda dengan serinya, karena dulu ada yang Kijang kotak, Kijang super, Kijang doyok ya. Sampai di tahun 2000-an muncul yang facelift seperti ini. Untuk yang pertama akan kami bahas itu pada bagian di eksteriornya. Untuk mobil bekas biasanya menanyakan ke oriannya, terus yang mana yang harus dirawat, maka akan kami jelaskan terlebih dulu. Oke, untuk yang pertama pada bagian di headlamp. Ini untuk headlamp pada bagian di rating, ini memang sudah bekas diganti karena warnanya sudah beda ya. Untuk yang di sebelah ratingnya ini agak cerah, tapi pada bagian di headlamp depan ini agak buram. Tapi sudah new face, makanya bagian headlampnya pun beda dengan yang tahun 97, 98. Dengan ini sudah berbeda. Begitu pun pada grill. Untuk grill ini masih ori, ya. Bumper emang untuk bumper ini catnya sudah memudar, tapi juga masih ori. Kenapa kami nggak repaint? Kami mempertahankan keoriannya gitu, karena ori kan mahal dan jarang terdapat mobil tahun 2000-an dalam keadaan masih mulus ya. Nah, untuk bagian di sebelum kita bahas di mesin ini tak perlihatkan untuk kuncinya. Ini modelnya seperti ini yuk ya, dan ini remote-nya juga masih aktif tuh ya. Dan untuk besaran pajak mobil ini itu berapa? Coba tak bacakan. Ini untuk atas namanya Manusa ya, bukan PT atau hewan. Dan di sini itu untuk besar pajaknya di angka 1,3 juta. Ditambah SWDKLJ 243, total semua selepas diakumulasi di angka 1,587 dan 1,6. Mungkin untuk pajaknya nanti termasuk untuk tembak KTP dan lain-lain di angka 2 jutaan ya. Dan untuk ini itu pajaknya off di 2020 bulan 2 plus sekarang berarti 2 tahun untuk pajaknya. Itu ya untuk mobil. Oh ya, ini headlamp juga ada ya untuk tipe yang LGX ya. Kalau yang LX belum dapat. Oke, lanjut di bagian mesin. Yang lock. Ini masih aktif semua ya. Oke, mesinnya takut ada yang rembes. Kita perlihatkan langsung. Ini warnanya cakep nih. Warna khasnya di mobil Toyota Kijang seperti ini. Nah, ini untuk kondisi mesin di mobil ini agak dideketin yuk kameranya biar teman-teman bisa lihat dengan enak. Nih, untuk kondisi mesin insya Allah nggak ada rembesan oli ya. Terus di bagian radiator, ini radiatornya juga masih ori, dan mobil dengan 1800 cc ini radiator sama kipasnya gede banget nih. Nah, untuk mobil Toyota Kijang LGX itu menggunakan kode mesin itu 7KE. Untuk tenaganya nggak relatif besar, tapi sudah EV atau electronic full injection. Jadi sudah nggak menggunakan karbu lagi. Beda dengan generasi pertama di tahun 97-an itu masih karbu, tapi di yang new face itu sudah injeksi. Nah, tenaga di angka 84 horsepower, tapi untuk torsinya lumayan gede karena di angka 148 Nm. Nah, ini untuk akinya juga ampernya gede ya. Ini diperjelas yuk. Ini memang kotor nih.
belum dipoles, tapi dengan ruang mesin yang segede ini, itu untuk kita melakukan pembersihan atau untuk poles ini lebih enak, nggak ribet ya, karena nggak sengkel atau apa ya, nggak padat gitu maksudnya ya. Dan untuk di power steering olinya pun ini nggak lewer, jadi jelas untuk power steering mobil ini enteng ya, karena untuk mobil Kijang power steeringnya kuat. Nah, untuk tulangan tulangan semuanya masih bagus ya, dan termasuk untuk di kap. Ini untuk kap mesinnya nggak dapat peredam, tapi untuk yang di bensin suaranya nggak terlalu kenceng banget, beda dengan yang diesel. Oh iya, untuk Toyota Kijang itu untuk mesin ada 3 pilihan mesin, di 1,8 atau 1800 cc, terus 2000 cc, dan di 2400 cc atau yang diesel. Ini pesan yuk, biar enak yuk. Aja ngetik kayak togok. Nah gitu. Nah, untuk di bagian sebelah kanan ini untuk velgnya, ini orinya modelnya seperti ini ya. Ini khas di tahun 2000-an seperti ini modelnya. Tapi di sini untuk over fendernya, inner fendernya, untuk inner fendernya ini lepas. Jadi cipratan air karena hujan ini bisa muncrat kemana-mana. Tapi untuk kondisi cat nih, bisa dikatakan bagus, walaupun ini catnya agak meruntus, bahasanya kami itu meruntus. Tapi untuk di mobil Kijang LGX untuk yang tahun 2000-an ini untuk bagian spion sudah electric mirror ya. Ini untuk kondisi talang air ini masih bagus, karena di tahun-tahun 2000-an, 90-an orang beli yang namanya mobil Toyota Kijang itu sangat memperhatikan pada bagian talang air. Karena waktu kemarin pun, waktu kami ke Banjarnegara, pas kami berburu mobil New Corolla, kami kan juga ngecek untuk Toyota Kijang juga, yang super tahun 91, itu talang airnya sudah hancur. Jadi kami putuskan untuk tidak membayarnya, gitu ya. Dan untuk di bagian belakang, ini kalau kita kir atau kita lihat kondisi bodi sebelah kanan ini masih lempeng ya, nat-natnya pun masih ketemu nih. Ini yuk, ini nat-natnya masih ketemu gitu ya, nggak dengdek, atau bisa dikatakan karena engsel pintu sudah kurang bagus, nanti nat-natnya nggak ketemu. Itu menurut kir-kiran sebagai pedagang seperti itu. Nah, untuk di belakang sini, untuk kondisi di bagian belakang untuk Toyota Kijang, untuk yang di New Viz generasi pertama di tahun 2000-an, ini untuk stop lamp masih seperti ini. Tapi nanti di tahun 2000-an, tahun 2002, 2003, 2004 yang generasi terakhir, ini sudah ada penambahan lagi ya. Kalau kayak sekarang yang dipakai untuk Toyota Sigra, Calya, Daihatsu Sigra, Toyota Calya, terus Avanza pun seperti itu. Jadi berarti kita bisa ngomong Toyota dari tahun dulu itu senangnya pernak-pernik ya, pernak-pernik yang gini itu penambahan lampu. Dan untuk di New Viz ini untuk karet di kaca belakang ini sudah lebih rapi. Kalau di tahun 97-an itu masih menjendol ya. Masih jendol, untuk karetnya masih keluar gitu. Ini lebih dirapikan. Tapi untuk bagian spoiler di mobil ini belum ditambahkan gitu. Jadi kalau tambah spoiler ini akan lebih bagus. Tapi untuk trim yang LGX sudah mendapatkan wiper. Tuh, nah untuk di bagasi belakang kok ngelok ya, nggak bisa dibuka, coba. Nah, ini bisa dibuka nih. Wis.
iya, ini untuk di bekasnya sini hidroliknya kurang bagus, tapi yang penting masih bisa menahan bagasi belakang. Nah, ini untuk penampakan pada bagian bagasi Kijang LGX tahun 2000. Nah, ini untuk bagian belakang, karetnya terlepas tuh. Di zoom coba yuk, bisa nggak? Ini aman dari yang namanya bekas asiden pada bagian belakang. Kami kalau mau beli mobil biasanya tak lepas bagian sini, karena kalau ini sudah bekas kena dempul atau bekas di las, itu akan kelihatan. Tapi kalau kita bisa mengidentifikasi dari sini, itu akan lebih cermat dalam membeli mobil bekas. Yang penting bukan bekas asiden, insya Allah purna jualnya pun akan lebih aman. Itu tips dari kami seperti itu ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nanti akan membeli mobil bekas. Untuk di interior, seperti tadi nggak saya ngomong waktu di belakang, ini untuk di jok hanya di cover, jadi masih ori. Bayangin 21 tahun bro, ini bukan tahun muda. Dan pada bagian di belakang, pada bagian bawah, ini untuk di lantainya, ini bludernya masih dijaga dengan rapi. Lanjut. Nah, untuk di LGX, ini sudah dapat RPM juga. Terus kita nyalakan untuk kodonya di angka 240.000. Untuk di sistem audio atau entertain, di sini untuk head unitnya sudah diganti dengan menggunakan head unit double din. Nah, ini tak nyalakan, coba aktif enggak? Yuk dicoba. Ternyata untuk di bagian audionya ini semuanya masih aktif ya. Ini ada untuk TV, pengaturan, radio, CD, USB, terus memory card, terus untuk aux, bluetooth, ini semuanya lengkap. Nah, lanjut untuk di bagian belakang, coba, oh ya, bentar lagi, ini untuk membuka tuas bensin, ada di belakang, belakang, di bagian jok driver persis, mudah ditemukan. Oke, pindah di bagian row kedua. Di bagian row kedua, termasuk bagian row ketiga, ini pada bagian di bangku atau untuk di penumpang, ini idealnya hanya untuk 2 orang sih. Tapi kalau di bagian dipaksa untuk bagian 3 penumpang, di penumpang yang ketiga ini nggak dapat yang namanya headrest. Jadi kalau misal kita bepergian dan amit-amit accident atau kecelakaan, nanti penumpang yang sini kasihan. Dan kenyamanan untuk di penumpang ketiga ini kurang karena di sini ada jenggulan karena mobil ini menggunakan penggerak roda belakang ya, ini kurang nyaman. Nah, ini ada asbak, dan tadi sempat saya ngomong ini untuk di blower yang bagian kedua ini tetap bisa dinyalakan karena di sini ada untuk pengaturannya ya. Saklarnya kita bisa nyalakan walaupun pada bagian di depan itu enggak aktif. Tak praktekin ya, coba ya bentar ya. Nah, ini untuk bagian saklar AC enggak kami nyalakan bagian depan, tapi di bagian belakang blowernya, wow, ini nyala nih. Dengar nggak AC-nya? Yuk, dengar nggak? Bus ya. Nah, ini tetap nyala. Jadi teman nggak bisa egois walaupun di depan nggak mengaktifkan, karena untuk AC itu selera. Kalau untuk banyak temannya kami yang nggak suka menyalakan AC di saat berkendara, maunya dibuka untuk pintunya, tuh saya paling nggak suka karena nanti plafon akan hitam.
Oke, jadi mungkin hanya segitu saja untuk video kami tentang Toyota Kijang 1,8 injection tahun 2000. Ini yang sudah new face ya, dan maaf kami nggak melakukan test drive, tapi kami jamin untuk mobil ini pada bagian di kaki-kaki ini masih senyap banget, dan mobil ini lebih nyaman dari Toyota Avanza karena ini menggunakan leather frame ya, bukan monokok. Kalau Avanza masih monokok. Dan mobil ini minusnya hanya pada bagian di pajak. Pajaknya tadi kami sebutkan mobil ini pajaknya relatif murah ya. Di sini kita ulangin lagi, untuk pajaknya ini hanya di angka 1,6 jutaan. Ya, kalau nembak KTP mungkin di angka 2 jutaan ya. Karena ini Pol B DKI. Oke, dan kalau Anda perfeksionis, ini hanya dicat, ini meruntus. Di sini juga agak lecet sedikit, tapi kalau dibenerin itu hanya di angka kepala 1 jutaan. Dan nanti kalau misal Anda ingin dibetulkan ya, dibetulkan secara bagus, nggak masalah. Nanti kita tinggal negosiasi. Dan untuk harganya tadi lupa di angka 66 ya, kami sebutkan di awal video. Sudah ada. Dan nanti kalau misal Anda ingin menghubungi nomor kami, silakan cek nomor kami yang ada pada bagian di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya kami di @galaximobil_official, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe karena channel kami telah membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video kami ke depan ada satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda. Oke, saya Trik diri, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam selalu dan thank you.